Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat bertemu kita kembali dalam channel ini, channel Langsung Seterus, dalam rangka merenungkan Evangelium di minggu kita tanggal 12 Maret tahun 2023, yang kita sebut juga minggu itu Minggu Okuli, menjelang minggu Paskah ini, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan Tuhan dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin mendengarkan suara-Mu, kehendak-Mu melalui perikop renungan atau mazmur yang akan kami renungkan pada kesempatan ini. Cerahilah pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat memahaminya dan untuk turut melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Evangelium kita pada tanggal 12 Maret tahun 2023 di Minggu Okuli ditentukan oleh pimpinan gereja kita dari Mazmur 95 yang terdiri dari 11 ayat. Marilah kita baca dan coba memahami apa yang dikatakan di sana. Lain memberikan judul perikop ini, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sampai disitulah pembacaan firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, juga pimpinan gereja kita memberikan bingkai tema renungan kita di minggu ini, yakni menyembah Allah dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan kita dapat menemukannya melalui perikop renungan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita itu adalah Jehovah Jireh. Jehovah yang melihat, yang memperhatikan umatnya. Atau dalam tradisi lain disebut Tuhan kita itu adalah El Roi, Allah yang memperhatikan, yang mengamati dan melihat umatnya, apa yang dialaminya. Dan Tuhan membuktikannya bahwa dia adalah Jehovah Jireh, bahwa dia adalah El Roi, sewaktu dia memperhatikan penderitaan umatnya di tanah Mesir dan mendengar keluhan mereka. Lalu Tuhan merencanakan untuk membawa bangsanya, umatnya itu, keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan akan dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan Jehovah pencipta langit dan bumi itu di Gunung Sinai. Itulah yang dikatakan Tuhan pada mulanya kepada Musa sewaktu pemanggilannya. Musa dipilih untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir dan mengadakan ibadah penyembahan kepada Jehovah Elohim di Gunung Sinai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, walaupun dia menolak pada mulanya, pada akhirnya dia mau menjumpai Firaun agar Raja Firaun waktu itu bersedia mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Jehovah Elohim, Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Firaun selalu menolak hingga terjadi 10 tulah yang cukup lama, satu di antara yang lain terjadi. Dan terakhir terjadilah tulah kematian anak sulung, termasuk anak sulung raja. Bapak Ibu Saudara, sehingga dengan tulah itu tidak ada lagi pewaris tahta Firaun di Mesir. Dan Musa selaku anak yang diangkat di istana Firaun menjadi orang yang berhak mewarisi tahta kerajaan itu. Tetapi penguasa Mesir takut akan hal itu. Jangan sampai Musa menjadi raja di Mesir, sehingga pada akhirnya Firaun mengizinkan Musa keluar membawa bangsanya dari Mesir ke Gunung Sinai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka diberangkatkan dengan sangat luar biasa. Ingat, Musa bahasa Mesir artinya putra ya. Bangsa Israel diberikan bekal yang sangat luar biasa. Dan mereka menuju terusan Suez atau Teluk Suez atau Laut Merah. Di sana mereka temukan jalan buntu, sehingga mereka menangis karena Raja Firaun berbalik pikiran untuk memaksa kembali bangsa Israel agar ada budak mereka untuk membangun kota-kota di Mesir.
termasuk kota yang belakangan disebut bernama Ramses. Bapak Ibu Saudara, Ramses, nama raja ini adalah putra dewa Ra. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tangan Tuhanlah yang membebaskan mereka dari kekejaman Raja Firaun dan kepala tentaranya yang sangat luar biasa itu. Kita tahu semua ceritanya. Di pinggir laut itu, Musa disuruh mengangkat tongkatnya serta mengatakan agar laut itu kering dan bisa bangsa Israel berjalan ke seberang, menyeberangi laut Taberaut tersebut yang rawa-rawa itu pun menjadi seperti jalan batu. Itulah mujizat yang dilakukan Tuhan terakhir dalam pembebasan bangsa Israel. Mereka puluhan ribu, mereka bawa ternak, bawa bekal dan lain-lain, dan mereka mematuhi Musa sebelum terjadi kelaparan. Mereka lihat di belakang mereka tentara Mesir datang mengejar, tetapi tentara itu tidak bisa maju karena tiang awan, tiang api berdiri mengantarai tentara Mesir dan orang Israel, sehingga orang Mesir melihat jalan itu sangat gelap, sedangkan bangsa Israel melihat jalan itu sangat terang. Dan pada akhirnya bangsa Israel tiba di seberang dan air laut itu kembali lagi dan menenggelamkan pemimpin Mesir dan tentaranya. Belakangan penemuan dari tempat itu mengatakan ada seorang raja yang dimumi, yaitu Raja Firaun. Dan sewaktu muminya itu dibuka di abad 21 ini, terdapat air yang berisi garam, dan orang mempercayai bahwa itulah muminya Raja Firaun yang mengejar Musa dan bangsa Israel sehingga tenggelam di Laut Merah atau Laut Taberaut. Waktu itulah bangsa Mesir tidak punya anak sulung sebagai Firaun, sehingga untuk pertama kalinya Firaun memerintah di Mesir tidak dari putra sulung, Bapak Ibu Saudara. Namun belakangan terjadi lagi bahwa putra sulung raja yang naik ini menjadi raja, menjadi Firaun di Mesir. Bangsa Israel melanjutkan perjalanannya. Mereka tiba di Meriba, mereka tiba di Masa. Setelah berbulan-bulan perbekalan mereka mulai habis. Mereka berada di padang gurun. Mereka minta air. Mereka bersungut-sungut memang. Karena apa? Walaupun mereka diperbudak di Mesir, mereka merasa lebih enak di Mesir daripada di padang gurun itu, yang tidak ada air, tidak ada makanan, karena sudah sangat menipis, padahal jumlah mereka sangat besar. Bapak Ibu Saudara, mereka bisa menuntut adanya makanan dan minuman, tetapi jangan kelewat batas. Artinya menjadi menyangkal Tuhan dan marah kepada Tuhan, marah kepada Musa. Musa hampir dilempar sampai mati. Akhirnya Tuhan memberikan air di sana. Memang Musa terlalu marah, sehingga perintah Tuhan yang mengatakan, bicaralah kepada gunung batu itu agar air dikeluarkan. Tapi Musa membanting gunung batu itu
dan hukuman kepada Musa, dia tidak masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, perlawanan Israel ini dicatat, Bapak Ibu Saudara, dan menjadi peringatan kepada bangsa Israel di sepanjang sejarah mereka bahkan sampai sekarang, agar bangsa Israel kalau mereka mendengar suara Tuhan tidak mengeraskan hati mereka, tetapi mau tunduk mendengar firman itu. Itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan di Gunung Sinai. Memang Alkitab mencatat, penulis kitab Musa mencatat, mereka tidak mempoles sejarah itu, ketegar-tengkukan bangsa Israel dan tindakan-tindakan Tuhan untuk menghajar mereka, Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka harus lagi berkeliling-keliling 40 tahun lamanya sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Bahkan mereka diizinkan ke tanah Kanaan setelah generasi yang keluar dari Mesir yang nakal itu habis di padang gurun, kecuali Joshua dan Kaleb yang menjadi teman sekerja Musa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan agar umatnya tidak dibasmi sebenarnya, tetapi persyaratannya umatnya harus mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Mereka harus mengaku bahwa Tuhan yang memanggil mereka dan memilih mereka menjadi suatu bangsa yang khusus adalah Tuhan yang Maha Besar, yang bahasa Arabnya Allahu Akbar atau El Gadol Hajawe. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu Maha Besar, dan kalau Tuhan Maha Besar, umatnya tidak perlu menjadi maha kecil dan maha kerdil. Mereka harus bisa hidup besar juga, dengan jiwa besar, tanpa merasa kerdil walaupun mereka suatu bangsa yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Sehingga pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan merupakan pemujaan yang memuliakan dari hati yang tulus. Bapak Ibu Saudara, kita lihatlah pemazmur mengajak umat pada zamannya agar mereka mau beribadah kepada Tuhan. Dan untuk itu mereka harus benar-benar mengenal siapa Allah mereka, siapa Jehovah Tuhan mereka itu. Pemazmur memberitahu bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Tuhan sembahan bangsa Israel itu adalah Jehovah Elohim yang Maha Esa, tapi namanya ada yang Maha Jamak. Karena apa? Dia mengatasi segala Allah, entah Allah apapun itu. Entah ada sampai sekarang dikenal Allah di dunia ini, Jehovah lebih besar dari situ, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang menyamakannya, tolong harus dimengerti berdasarkan pemberitaan di perjanjian lama yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang Maha Besar itu. Kalau orang beribadah, dia harus benar-benar tahu pasti. Sehingga bangsa Israel di belakangan merumuskan pengakuan yang mengatakan, Shema Israel, Jehovah Elohim, Jehovah Ehad. Tuhan kita itu adalah, Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang Maha Esa, katanya.
Dialah yang menciptakan langit dan bumi, sehingga orang Israel menceritakan penciptaan langit dan bumi. Dialah yang memiliki gunung-gunung. Dia yang membuat laut. Dia yang menjadikan laut dan segala isinya. Dia yang membentuk daratan sebagai tempat hewan dan manusia. Dia yang membentuk langit sebagai tempat burung-burung, Bapak Ibu Saudara. Kalau Israel mengenal itu, kalau umat Tuhan zaman sekarang pun mengenal Tuhan yang Maha Esa ini, pasti dia tidak akan ragu-ragu datang ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Mampu untuk mengabulkan apa yang diinginkan oleh umatnya, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel tiba di Sinai. Musa meminta hukum Taurat itu. Tetapi di bawah kaki gunung Sinai terjadi penyelewengan. Yakni mereka membentuk patung lembu sebagai sembahan mereka, Bapak Ibu Saudara. Kiranya jangan begitu juga bangsa Israel. Bangsa Tuhan yang sekarang, Israel yang baru itu. Kalau pemimpin umat kita tidak bersama kita, jangan cari-cari bentuk dewa-dewa asing bagimu. Kalau tekanan-tekanan dari sekitarmu berusaha memaksamu untuk menyembah dewa sembahan mereka, kiranya umat Tuhan dapat bertahan, dapat setia menyembah, memuja, dan beribadah kepada Tuhan Jehovah Elohim yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau beribadah, dan memang Tuhan kita yang maha besar itu, hatinya pun maha besar. Karena apa? Dia tidak memaksakan satu macam peribadahan seperti dilakukan oleh pemeluk agama-agama lain. Karena bagi mereka, apapun tidak bisa salah. Kalimat apapun tidak bisa salah untuk mengucapkannya, dan gerakan-gerakan yang mereka lakukan tidak boleh salah, sehingga pemujaan mereka dianggap sah. Kita tidak. Tuhan kita yang maha besar itu berjiwa besar melihat kita, bahwa kita diperkenankannya untuk merumuskan bagaimana kita menyembah Dia, beribadah kepada Dia, tetapi tetap setia kepada Allah yang Maha Esa ini, kepada Jehovah Elohim, bukan menyembah sembahan lain seperti yang dilakukan bangsa Israel bersama Harun di kaki gunung Sinai itu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita diajak oleh pemazmur untuk bersorak-sorai. Ya, saudara kita di seberang ada teriakan mereka untuk bersorak-sorai. Ya, Allahu Akbar gitu kan. Kita tidak mengikuti itu, dan tidak ada orang Kristen saya lihat yang menyerukan El Gadol Yahweh katanya, nggak ada itu. Paling Israel lantunkan pengakuannya itu, syahadatnya, Shema Israel. Kalau itu memang dilantunkan sewaktu mau beribadah. Tapi kita bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh pemazmur ini untuk bersorak-sorai. Ada dua kata sorak-sorai kita yang kita kenal, satu dari Perjanjian Lama dan satu dari Perjanjian Baru, yakni kata haleluya, haleluya, haleluya. Itu bisa disorak-soraikan dalam memasuki ibadah kita. Dan kata yang kedua adalah Hosanna. Hosanna, seperti diteriakkan oleh orang-orang yang mengikuti Yesus yang naik keledai menuju masuk Yerusalem. Tapi kita tidak selalu mengatakan sedemikian, karena kita lebih suka beribadah dengan penuh ketenteraman.
Bapak Ibu Saudara, dalam sikap-sikap kita pun di ruang ibadah memang ada yang berbeda-beda. Gereja Katolik mempertahankan sujud dan menyembah. Mereka menyediakan bangku tempat sujud untuk menyembah Tuhan. Tapi gereja-gereja Protestan tidak ada yang menyediakannya. Mungkin mereka ada yang nangis-nangis untuk minta pengampunan dosa dan lain-lain. Tapi gereja kita duduk sebagai tanda sujud di hadapan Tuhan dan tunduk mengarah kepada altar Tuhan kita. Tapi apakah itu menyalahi dan tidak menunjukkan kepatuhan kepada apa yang dianjurkan oleh Mazmur? Itu termasuk juga kepada kepatuhan kita untuk menyembah dan sujud, karena gerakan itu sebenarnya adalah bagian yang sekunder. Yang paling utama adalah hati kita. Hati kita yang menyembah. Hati yang menyembah. Itu yang kita bawa kepada Tuhan dalam setiap peribadahan kita. Karena apa? Dia Maha Besar dan kita pun harus berjiwa besar. Kita ini umat gembalaannya. Sehingga kita datang beribadah untuk menerima santapan rohani yang mengenyangkan kita. Kita adalah domba tuntunan tangannya. Oleh karena itu kita datang beribadah untuk memperoleh rumput hijau dan petunjuk untuk mendapatkan rumput hijau kemana kita akan diarahkan oleh Tuhan di dunia ini, tanpa menyeleweng dalam iman dan kepercayaan serta kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur bahwa gereja kita di seluruh dunia sangat kaya dengan nyanyian-nyanyian yang sangat beraneka ragam coraknya. Banyak sekali nyanyian syukur kita yang kita nyanyikan sewaktu beribadah. Tentu saja, walaupun di dalam duka, di dalam suka, kita juga bisa diajak untuk bersyukur, mensyukuri bahwa Tuhan masih ada bersama kita. Tuhan itu masih Immanuel dengan kita, sehingga kita punya pengharapan yang kuat bahwa hidup kita tidak tenggelam di dalam kepedihan, tetapi bangkit untuk suatu kehidupan dengan semangat yang baru. Makanya ibadah-ibadah kita itu jangan menjadi ibadah yang sangat menyedihkan, tapi harus ibadah yang bersemangat, yang bergairah, yang membangkitkan semangat hidup kita. Sehingga apabila kita keluar dari rumah ibadah kita akan bersemangat menempuh hidup kita di dalam dunia ini bersama-sama dengan kawan-kawan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kita tidak perlu takut memasuki dunia ini, baik laut, baik darat maupun udara. Karena apa? Itu semua di bawah kekuasaan Tuhan. Dan apabila kita bersama Tuhan, semuanya itu akan menjadi tempat mendapat berkat bagi kita umat Tuhan. Tentu saja orang yang beribadah kepada Tuhan bukan manusia yang malas, bukan manusia yang berleha-leha, tetapi manusia yang betul-betul mau bekerja keras. Seperti Tuhan mau bekerja keras untuk kesejahteraan, untuk keselamatan umat gembalaannya, domba tuntunan tangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap ibadah kita menjadi tempat menerima pengampunan dosa. Dan kiranya meterai pengampunan dosa itu dapat kita rasakan di setiap ibadah kita, baik di hari Minggu atau di ibadah-ibadah yang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan yang paling utama, menjadi sentral atau menjadi inti peribadahan kita adalah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan tuntunan Tuhan, mendengarkan kehidupan yang akan kita jalankan
sesuai dengan arahan Tuhan. Tuhan itu adalah Jehovah Jireh. Makanya mata kita juga ukuri terhadap Tuhan kita. Mata kita harus terarah kepada Tuhan yang Maha Pengasih itu. Kiranya kita datang ke tempat peribadahan kita, entah itu di tempat ibadah darurat atau di gereja atau di katedral dan lain-lain, bukan hanya untuk bersungut-sungut, bukan untuk memarahi Tuhan karena berkatnya tidak segera tampak dalam kehidupan kita, melainkan kita akan terus mengulangi permohonan kita kepada Tuhan sampai Tuhan mensendengkan telinganya dan hatinya mau mengabulkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Konsistensinya adalah kita konsisten dalam kehidupan bersama Tuhan, dan Tuhan sudah menunjukkan konsisten dalam kehidupan atau pergaulannya dengan kita, bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, umat Israel yang di padang gurun itu tidak sempat memasuki tanah perjanjian karena murka Tuhan. Kiranya juga kehidupan kita, entah berapa lama kita berada di dunia ini, tidak menjadi kehidupan yang sia-sia, tetapi menjadi kehidupan yang benar-benar dapat menjamin bahwa kita akan tiba ke tempat perhentian yang disediakan oleh Tuhan. Sekarang ini kita berada dalam kerajaan surgawi Tuhan di dunia ini. Kiranya keberadaan kita dalam kerajaan surgawi di dunia ini juga akan berkelanjutan di dalam kerajaan surga kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih. Kiranya apa yang kami dengarkan dalam perenungan firman-Mu dapat menggerakkan kami untuk terus-menerus setia mengikut Engkau. Berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka mengenal betapa besar kuasa-Mu, dan Engkau-lah Allah yang Maha Besar, dan Engkau-lah yang Maha Pengasih. Engkau menguasai dan mengatasi semua ilah, semua sembahan yang ada di dunia ini, dan kami tetap setia menyembah-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami. Terima dan kabulkanlah doa kami. Amin.